Ya. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah diputuskan, saya langsung merapat ke Ayolis. Lihat Ayolis lagi menangis. Yo, kamu diam aja. Diam. Karena sudah tahu. Nah, diam, ya. Oke. Setelah itu, kamu dari situ kemana? Dari itu udah Pak, kemana-mana. Diam di TKP sampai sore. Siap. Nah. Iya. Ya, jam 10-an. Oh kan jam 8 rame tuh di TCT. Iya. Kemudian saudara sudah buka usaha wakil. Iya, kemudian sekitar jam 10 pagi dia datang keluarga. Iya. Kemudian pada saat Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi intinya Aka menganalisa ini demi kedua korban sahabat-sahabat Aka. Kita tahu Danu dalam lindungan LPSK, GC. Seharusnya di ranah persidangan ini dia sampaikan kejujuran itu. Tetapi kita bisa menganalisa dia tetap saja nalurinya tidak mau jujur sahabat-sahabat Aka. Mari kita misalnya kalau mengambil tanggal 19 itu menguras bak mandi, dari keterangan Teriono dia dan Banpol yang mengangkat jaket merah. Tapi Danu tidak mengakui itu. Kan seperti itu. Jam 10 atau jam 1, setengah 1 itu kalau kita ambil keterangan Didin misalnya tanggal 19 itu lagi sibuk-sibuknya. Sekarang kita masuk tanggal 18 sesuai dengan konteksnya. Jadi Danu di saat dengan PA Rohman mengatakan sampai sore dia di sana. Dari keterangan Didin penjaga warnet bahwa Danu sekitar jam 10 sampai jam setengah 1 dia ada di sana di warnet. Bagaimana dia mau menceritakan kalau dia tidak tahu gitu ya, otomatis dia ngarang-ngarang cerita kan seperti itu kan. Ini yang selama hari inilah Aka bilang. Sahabat-sahabat Aka juga mengatakan Danu ini suka mengarang cerita yang dia tidak tahu. Ini contohnya gitu. Sebelum kita tahu Danu itu meminjam motor dan sebagainya, dia kekeh mengatakan di warnet terus. Jadi bagaimana keadilan ini sudah sampai di ranah pengadilan saja masih tetap nalurinya untuk ya menutup-nutupi, dengan kata lain berbohong. Kenapa berbohong? Berbohongnya tidak sesuai, tidak sinkron dengan keterangan yang lainnya gitu. Sahabat-sahabat Aka, itu kan pemahamannya. Jadi intinya kita melihat fakta-fakta persidangan ini aja. Jadi jangan melihat fakta omongan Danu gitu. Harus disinkronkan dengan saksi-saksi lain gitu. Begitu juga nanti pada saatnya Yosep kan seperti itu. Menampilkan saksi yang meringankan dari Yosep, kita juga akan menganalisa sama gitu. Tapi sekarang kita bukan menganalisa tentang saksi Yosep. Karena ini masih tahap saksi dari JPU gitu. Bagaimana saksi JPU saja mengatakan Danu ada di mana? Di warnet, tetapi Danu sendiri mengatakan sampai sore dia ada di TKP. Begitu juga tanggal 19. Jadi ini luar biasa sahabat-sahabat Aka. di situ ada kejadian pembunuhan itu. Ya. Apakah setelah itu dan ini masih cerita keluar? Setelah pembunuhan, setelah kejadian. datang warnet. Datang. Ya. Datang. Ya. Apa itu? Nangis. Nangis. Ya. Berapa Setelah kejadian kan? Iya. Ya. Jam 10-an. Warnet. Oh kan jam 8 rame tuh di TCT. Iya. Kemudian saudara sudah buka usaha wakil. Iya. Kemudian sekitar jam 10 pagi dia datang keluarga. Iya. Kemudian pada saat datang ke situ nangis. Iya. Nangis maksudnya nangisnya ke saudara atau ke dia? Iya, saya nangis gitu, matanya merah gitu. Setahu saya mah. Ada nggak yang dia sampaikan? Nggak ada, cuma dia doang. Diam doa. Iya. Tanya nggak? Kenapa nangis semua? Dia tanya. Saudara nanya? Ya. Apa saudara itu? Ada pemotongan gitu. Belum ada pemotongan. Nah, terus apa jawabnya? Oh enggak, jawabnya dulu. Saudara nanya ini gimana coba? Ada apa dong? Ada apa Ya. terus? Ada pemotongan dari seti gitu. Terus
kenapa kamu nangis kan gitu. Iya. Nah, terus dia bilang, Gak jawab. diam aja. Ya. Kemudian berapa lama dia di situ? Berapa lama? Udah setengah satu. Setengah satu siang. Iya. Pulang. Gak tahu. Oh nggak tahu kemana ya. Ya. Pokoknya setengah Saya satu keluar dari ini. Iya. keluar dari rumah. Iya. Nah, kemudian Pak Yosep datang. Ya, Setelah Pak Yosep datang, nah setelah datang bilang ke mama, wah di rumah itu acak-acakan, gitu Pak. Ya. apa yang terjadi selanjutnya? Danu kemana? Nah, setelah kemudian disuruh sama si mama untuk cek ke TKP, Cek ke TKP. Datang jam berapa? langsung pas saya keluar, langsung saya langsung ke TKP Pak. Ke TKP. Pak Yosep kemana pada waktu itu? Saya nggak tahu. Oke, langsung di TKP. Apa yang terjadi di TKP setelah pasca kamu balik lagi ke sana? Udah banyak keluarga Pak. Udah banyak warga. Pada saat jam berapa kira-kira? Nggak tahu Pak, mungkin udah jam 8 Jam 8-an. lebih. Di situ ada anak Pak Yosep yang lain ketika kamu datang? Gak ada Pak? Ada anak Pak Yosep yang lain? Ada Yoris di situ waktu kamu datang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ada di situ pada saat itu yang kamu kenal? Gak ada yang kenal, cuma warga doang. Warga di sekitar Siapa? situ. Ada yang kenal nggak warga di sekitar situ dengan kamu? Gak ada. Nggak ada. Gak ada. Nah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah udah pakai motor langsung udah masuk. Nah dari situ cuma lihat-lihat aja ke dalam rumah. Ke dalam rumah? Jam berapa Nuk masuk ke dalam rumah itu? Langsung dari pas ke rumah itu langsung Oh begitu dari rumah tuh langsung balik masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Apa yang lakukan di dalam? cuma lihat-lihat doang. Lihat-lihat. Apa yang kamu lihat waktu itu? Yang namanya cuma lihat di kamarnya cuma berantakan doang. Berantakan. Posisi ketika kamu datang, helm ini sudah ada belum? Kalau itu pas dan awal itu belum ada Pak. Jam 8 itu. Iya belum. Helm siapa Nu ini? Setahu saya itu yang mana? Dipakai siapa? Setahu saya Ayoris. Yang pakai helm ini. Siapa betul? Kalau jaket yang di situ siapa jaket? Danu sudah lihat belum ketika posisi pagi-pagi ini? Yang mana Pak? Itu ada posisi. Helm? Ada jaket itu di ujung. Nggak tahu Pak. Jaket merah. Siapa nggak tahu Pak? Jaket yang ini bukan? Nggak tahu Pak, nggak terlalu. Itu pas Danu ke rumah itu cuma langsung masuk ke dalam, tapi nggak lihat jaket. Nggak lihat jaket. Iya. Helm udah lihat belum? Apa? Helm yang ini udah lihat belum? Belum. Belum ya. Belum. Tapi sepengetahuan saksi, helm ini milik Amel. Amel, dipakai Ayoris. Ayoris. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Nu? Kamu kan masuk ke TKP. Siap. Kamu hanya melihat-lihat saja. Udah ada yang masuk belum? Sudah ada polisi lain belum ketika kamu datang? Belum Pak. Belum. Belum. Oh, jadi sebelum ada polisi lain kamu langsung masuk ke dalam. Iya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yoris ada nggak di situ ketika sebelum ada polisi lain? Belum Pak, belum ada tulisan. Yoris ada ketika ada polisi lain itu? Setelah Danu Sebentar, kira-kira ini sudah ada polisi lain atau belum? tahu saya belum Pak. Belum ya. Jadi Danu begitu lihat TKP langsung masuk lagi ke dalam, Ya. terus keluar lagi. Siap. Nah dari situ Danu pindah kemana? Atau diam di sekitar situ? Diam Pak. Sampai apa yang terjadi selanjutnya? Diam terus kemudian yang disuruh gitu. Bertemu Yoris tidak di TKP? Bertemu. Jam berapa? Nggak tahu Pak. Diamnya Berapa lama? Sesudah di polisi lain atau setelah di polisi lain? Sebelum? sesudah. Sudah di polisi lain. Ya. Ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah di polisi, saya langsung merapat ke Ayoris. Lihat Ayoris lagi menangis Yoris menangis di mana, Nu? di warung nasi. Warung nasi yang sebelah, di sebelah Ya. kanan yang ada ruko-ruko itu. Iya. Sama siapa Yoris di sana? Siap sendiri Pak. Sendiri. Sendiri. Pakai baju apa Pak waktu itu Yoris? Kenapa Yoris nangis? Nggak Yoris udah tahu gitu ada kejadian apa pada saat itu? tahu. Nggak tahu saya.
Tiba-tiba pas saya datang itu dia nangis. Nah, ketika kamu datang ke TKP, no, Siap. apa yang diinformasikan oleh masyarakat, ada apa pada saat itu ketika kamu datang ke TKP kedua kali? Nggak ada informasi apa-apa. Kamu nggak nanya ke orang yang ada di sekitar TKP ada apa, atau kamu pura-pura nggak tahu? Kamu diam aja, Diam. karena sudah tahu. Nah diam ya. Oke. Setelah itu, Nu, kamu dari situ kemana? Dari itu udah Pak, ke kemana-mana. Diam di TKP sampai sore. Siap. Nah,